Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Terry Anugrah, nomor induk mahasiswa 1911150084. Prodi Hukum Tata Negara 2C, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Baiklah, saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah akhlak tasawuf. Baiklah, yang pertama mengenai akhlak dan tasawuf. Secara bahasa, akhlak berarti perangai, kebiasaan, watak, peradaban yang baik. Menurut istilah, akhlak adalah 1. Menurut Ibnu Miskawi, yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melaksanakan perbuatan tanpa perlu memerlukan pemikiran dan pertimbangan. 2. Imam Ghazali, yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Secara bahasa, tasawuf berarti sikap mental yang selalu memelihara kesucian diri, beribadah, hidup sederhana, rela berkorban untuk kebaikan dan bersikap bijaksana. Menurut istilah, tasawuf berarti 1. Upaya mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan duniawi dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Kegiatan yang berkenaan dengan pembinaan mental ruhaniah agar selalu dekat dengan Tuhan. Objek akhlak. Yang pertama, akhlak yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah. 2. Akhlak yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia yang lain. 3. Akhlak yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan lingkungan sekitar. Objek tasawuf. 1. Perbuatan hati panca indera ditinjau dari segi cara pensuciannya. Contoh, akhlak kepada Allah. 1. Iman dan tidak kufur. 2. Syukur dan tidak kufur nikmat. 3. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Contoh, akhlak sesama manusia. Menghormati orang yang lebih tua. Berkata lemah lembut kepada orang tua. Memberi kepada orang yang membutuhkan. Contoh tasawuf. 1. Menjadi manusia yang jujur. 2. Berbuat atau berkelakuan yang baik kepada semua makhluk Allah. Hadis Nabi tentang akhlak. Innallaha karimu yuhibbul karama wa ma aliyal akhlaki wa yubhidu sifsafaha. Yang artinya, sesungguhnya Allah Maha Pemurah, menyukai kedermawanan dan akhlak yang mulia, serta membenci akhlak yang rendah atau hina. Hadis Bukhari, Muslim. Hadis Nabi tentang tasawuf. Lau annakum tawakkaltum Allahi haqqo tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut ghairu ya'duhimaso wa taruhubin. Artinya, seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki pada kalian sebagaimana burung yang pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang sudah kenyang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kedua, ayat Al-Quran tentang akhlak kepada Allah dan Nabi, yaitu surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadaita wa yusallimu taslima. Yang artinya, maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan.
Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Contoh akhlak kepada Allah. 1. Taat terhadap perintahnya. 2. Merealisasikan ibadah kepadanya. Akhlak kepada Nabi, yaitu surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana bikum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa zakallaha kasira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang berharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Contoh akhlak kepada Nabi. 1. Menghidupkan sunnah. 2. Membaca salawat dan salam. Macam-macam tasawuf. 1. Tasawuf akhlaki sunni. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berkonsentrasi pada teori-teori perilaku, akhlak atau budi pekerti atau perbaikan akhlak dengan metode-metode tertentu yang dirumuskan. Tasawuf seperti ini berupaya untuk menghindari akhlak mazmuna dan mewujudkan akhlak mahmudah. Tasawuf seperti ini dikembangkan oleh ulama lama sufi. 2. Tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang didasarkan kepada gabungan teori-teori tasawuf dan filsafat, atau yang bermakna mistik metafisis. Tasawuf seperti ini dikembangkan oleh ahli-ahli sufi sekaligus filsafat. 3. Tasawuf Syi'i. Paham tasawuf Syi'i beranggapan bahwa manusia dapat meninggal dengan Tuhannya karena kesamaan esensi dengan Tuhannya. Karena kesamaan esensi dengan Tuhannya, menurut Ibnu Khaldun yang dikutip oleh Taftazani, melihat kedekatan antara tasawuf falsafi dan tasawuf Syi'i memiliki pandangan hulul atau ketuhanan iman mereka. Menurut mereka, kedua kelompok itu mempunyai dua kesamaan. 3. Perbedaan zuhud dan wara. Zuhud adalah meninggalkan semangat untuk meraih hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat, seperti berlebihan dalam hal-hal yang mubah, yang dapat membuat seseorang lalai dari ketaatan kepada Allah. Adapun dalil nakli tentang zuhud dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaki fima attakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabkil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Contoh zuhud. 1. Yakin bahwa rezeki tidak akan diambil orang lain. Sehingga hati dalam mencarinya tenang. 2. Yakin bahwa Allah selalu mengawasi, sehingga selalu taat dan takut saat berbuat maksiat. Contoh wara. 1. Seseorang meninggalkan kebiasaan mendengarkan dan memainkan musik secara berlebihan,
sehingga lalai akan kewajibannya sebagai muslim. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin, sedapat menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Hedonisme merupakan sikap atau perilaku boros seseorang yang mementingkan kesenangan dirinya yang bersifat dunia. 4. Di dalam dimensi akhlak tasawuf ada istilah muhasabah, syukur, sabar, ikhlas, ridha, dan tawakal. Muhasabah adalah mengintrospeksi diri sendiri dengan menghitung atau mengevaluasi diri dengan amal-amal perbuatan yang pernah dilakukan di masa lalu. Hakikat muhasabah yang tersurat dalam surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan hendaklah di setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Syukur adalah ucapan, perbuatan dan sikap terima kasih atau pujian. Dalam ilmu tasawuf, ucapan, sikap dan perbuatan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan pengakuan yang tulus atas nikmat dan karunia yang diberikannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud dalam surah Al-Nahl ayat 114 yang berbunyi, "Dan bersyukurlah nikmat Allah jika kamu memang hanya menyembah kepadanya saja." Sabar. Kata sabar berasal dari bahasa Arab yaitu as-sabru, merupakan masdar dari fi'il madi yang berarti menahan diri dari keluh kesah. Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." 5. Ikhlas berasal dari bahasa Arab yang berbunyi akhyasa, yang memiliki arti bersih, lurus, dan suci. Sementara itu, ikhlas berarti mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah menyampaikan perintah tersebut dalam ayat Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, "Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas menaatinya, semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah akan yang lurus atau benar." Ridha adalah sikap menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, tenang dalam menghadapi cobaan dengan senantiasa berusaha, dan tidak mudah putus asa. Bersikap ridha berarti menerima secara sungguh-sungguh dari dalam hati atas pemberian Allah melalui nalar pikiran yang positif bahwa Allah telah memberikan kenikmatan sesuai ukuran kebutuhan kita. Tawakal adalah sikap berserah diri manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna tawakal memiliki tingkatan yang bermacam-macam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah akan mencukupkan keperluannya." Surat At-Talaq ayat 3. Demikian itulah jawaban dari soal UTS akhlak tasawuf. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun.
Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.